Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut. Tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernapas di peti matimu sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu. Kau hanya terkubur 2 meter. Hore! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka akan menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira teleponmu adalah lelucon bodoh. Coba sambungkan ke internet. Postinganmu pasti akan terlihat. Tapi setelah mereka nge-like kucing memakai baju lucu, postingan baru Ariana Grande, dan kentang yang berbentuk lucu. Aku punya ide. Postingan geotag akan mendapatkan 79% lebih banyak efek. Dan postingan yang mengatakan bahwa minyak bumi ditemukan 100% akan menarik perhatian Donald Trump. Dalam situasi kritis, naluri binatang seseorang akan terbangun. Ya, aku berharap itu akan terbangun di dalam dirimu. Arnold, saat kekurangan oksigen, orang sering mengalami halusinasi. Tanyakan Google apa yang harus dilakukan. Jangan tancapkan paku dalam hidupmu seperti tutup peti mati. Keluarlah dari zona nyamanmu. Tidak ada cara lain. Oh, Kill Bill 2. Lakukan seperti Uma Thurman. Kau perlu melubangi tutup petinya. Tetaplah kuat, kumpulkan semua kemarahanmu seperti Naruto dan... apakah itu sakit? Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Arnold, apa itu? Oh, yang benar saja. Kau bahkan tidak membutuhkannya di luar peti mati. Ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billie Eilish. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat kemejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold! 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 Bangun! Halusinasi lagi, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Tapi karena kedalamannya 2 meter, kau harus mencoba merangkak ke atas seperti cacing. Arnold, kau berhasil! Selamat, ternyata kau masih hidup. Kau membuat kami takut. Jangan mati seperti itu lagi. Hei Arnie, trikmu itu payah. Jika kau ingin menjadi populer, kau harus menonjol. Bagaimana dengan sulap sungguhan? Misalnya, pesulap Harry Houdini keluar dari kubur hidup-hidup dengan tangan terikat. Tampaknya kau paham apa yang aku maksud, Arnie. Hari ini kita akan menguburmu hidup. Kali ini kau akan melakukannya dengan cara yang spesial. Kau perlu bernapas dengan tenang dan dalam untuk menghemat oksigenmu. Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematahkan 1 jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah, jangan cengeng, Arnie. Kau masih punya 2 jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah, Arnie. Aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada 2 meter tanah di atasmu yang menekan dengan massa hampir 2,5 ton. Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Dengan cara yang sama, Harry Houdini memanjat melalui kompartemen rahasia di dinding samping peti mati dan masuk ke dalam terowongan. Dan kemudian melalui lubang di kuburan dia menjatuhkan peti mati dari atas dan menutupi dirinya dengan lapisan tanah setinggi 0,5 meter. Tapi, di mana palkanya, Arnie? Kejutan! Kau sadar bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar begitu mudah, bukan? Berenanglah, Arnold, sebelum betonnya mengeras. Oh iya, aku lupa memberitahukanmu. Solusi konkretnya saat berinteraksi dengan air membentuk molekul alkalin dan karena ada banyak kelembapan di kulitmu, maka, itu akan terasa sakit. Selamat, Arnold. Kau berhasil. Kau berhasil menarik perhatian pada diri sendiri. Bersenang-senang dalam kemuliaan. Hei, sejak kapan kau berhasil sampai ke pinggir laut? Jadi, untuk apa semua foto-foto pantaimu ini? Apakah ini untuk menarik perhatian si Berta? Wow, ternyata memang berhasil. Dia mengundangmu untuk mengunjunginya. Tapi, hei sobat, apa kau punya cukup uang untuk beli tiket? Aku punya ide. Kau bisa terbang mengunjungi Berta dengan kelas ekonomi yang sangat-sangat murah. Dan kau tidak perlu bawa tablet dan bantal. Kau akan membutuhkan makanan, air, dan pispot.
Jangan khawatir Arnold, kau bukan orang pertama yang melakukannya. Reginald Rex Pierce, tanpa uang, sampai ke benua lain hanya dalam 3 hari. Saat ini gudang itu seperti sebuah kota dengan hukum dan peraturannya sendiri. Probabilitas kehilangan paket dikurangi seminimal mungkin. Robot bekerja pada konveyor dengan membaca barcode khusus. Ini mengurangi risiko kesalahan manusia. Pada 2019, Cina mencatat rekor pengiriman dunia dengan 345 juta paket terkirim hanya dalam 1 hari. Hal terburuk yang bisa terjadi pada sebuah paket adalah bisa ditahan di pelabuhan oleh bea cukai. Aku setuju untuk orang di dalam sini, ini tidak seperti tinggal di Ritz. Saat dirimu berada di dalam ruangan sempit di bawah terik matahari adalah tugas yang sulit untuk bertahan. Arnold, tunggu sobat kecil, tinggal sedikit lagi sekarang. Tepatnya 23 hari, 17 jam, 45 menit. Box berisi orang bukanlah hal yang paling menakjubkan yang pernah dikirim dalam sebuah paket. Seluruh bangunan bank pernah diangkut dengan cara ini, dibongkar dan dikirim ke kota lain. Selamat datang di Australia, Arnold. Salah satu keuntungan bepergian dengan paket adalah pengiriman kurir langsung ke titik tujuan akhir. Berta akan berada di sini sebentar lagi. Wow, seksi sekali. Arnold, apa kau sudah siap? Terlihat bagus untukmu, Arnold. Dia pasti tidak akan melupakanmu seperti itu. Apa kau kaget karena kau satu-satunya penumpang di pesawat ini? Boeing 767 ini milik maskapai paling berbahaya di dunia. Scam Air. Tepat setelah perusahaan ini berdiri di tahun 2003, salah satu pesawatnya keluar dari landasan saat mendarat. Banyak penumpang terluka, tapi untungnya semuanya selamat. Kemudian sekali lagi, setelah kejadian itu, salah satu pesawatnya menghilang dari radar setengah jam sebelum mendarat. Setelah 2 hari pencarian ditemukan menabrak gunung. Dan dari 104 orang di dalamnya, hanya mikroba yang selamat. Aturan nomor 1 di pesawat, selalu kencangkan sabuk pengaman. Kepadatan udara terus berubah. Bayangkan, saat musim panas, kau terbang di atas lapangan dengan angin hangat bertiup di pesawat. Kemudian tiba-tiba lokasi berubah dan kau mulai terbang ke atas danau yang dingin. Angin hangat tiba-tiba berhenti mempengaruhi pesawat dan kau mulai wih! Turbulensi mengguncang pesawat dan menurunkan sejauh 3 meter. Dan semua ini terjadi dengan kecepatan 800 km per jam. Dan jika tanpa sabuk pengaman saat manuver 2G, kau akan mati. Minimal tabrakan tunggal dengan kursimu atau mematahkan tulang rusukmu, memutar lenganmu, mematahkan tengkorak, dan kemudian, oh sial! Udara tipis yang keluar dari mesin menarik petir lebih kuat dari apapun di darat. Namun yang paling menarik adalah bahwa pesawat besar seringkali menciptakan petir sendiri. Dari ekor, pelepasan listrik ratusan ribu ampere menyebar ke awan. Dan dari hidung ke tanah, petir bisa memecahkan kaca depan dan mematikan semua elektronik di dalamnya. Pegangan Arnold, pendaratan bisa lebih buruk daripada di pantat jelek bibimu. Astaga Arnold, sepertinya kau akan bertemu dengannya untuk terakhir kalinya di pemakamanmu. Dunia dijangkiti oleh wabah baru. Ada titik-titik di kulit mereka yang terinfeksi. Ruam parah menutupi wajah mereka. Batuk terus-menerus. Dan gigi depan mereka itu copot. Agar mereka semua tidak diisolasi. Orang-orang melakukan penyuntikan massal dengan membeli vaksin di pasar gelap. Dengan sengaja membahayakan diri. Karena vaksin itu belum disetujui. Tapi mereka melakukan semua ini agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Arnold, sedang apa kau di sini? Oh, kau sedang berkencan? Keren. Tapi tentu kau bisa menemukan tempat yang lebih romantis dibanding kafe di pinggir kota seperti ini. Ini dia. Wow, kau bilang apa padanya hingga dia mau berkencan denganmu. Oh, bagaimana bisa ada banyak zombie di sini? Arnold, sepertinya Susie dalam masalah. Zombie pada umumnya memiliki kulit hijau dan baunya seperti kaki nenekku. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pemain game biasa yang tidak makan selama 3 hari. Tapi tidak, zombie punya makanan sendiri. Biasanya, makhluk lucu ini memakan otak manusia. Arnold, apa yang kau lakukan? Wow, itu baru yang aku sebut dengan senjata. Siapa itu? Wow, tidak mungkin.
Itu Chuck, si Norris. Dan dia punya segala jenis senjata di sini. Sekarang dia akan mulai menghajar. Alamak, ini terlihat brutal bahkan untuk standarku yang rendah. Tapi sangat keren. Astaga, ada berapa zombie di sana? Sepertinya hanya tersisa pria besar ini saja. Kau sebut itu pukulan? Ini baru pukulan. Kencanmu sepertinya dibatalkan karena serangan zombie yang tidak terduga. Arnold, jangan lupa soal Susi. Astaga, apa mereka itu abadi? Chuck, injak gasnya. Hah, itu lumayan juga. Oh tidak, lihat Arnie, kau dan Susi punya kesamaan. Sama sepertimu, dia kehilangan jarinya. Sepertinya keadaannya makin memburuk. Cepat, lakukan sesuatu. Kalian harus selamatkan dia. Grigory Rasputin. Dia adalah orang paling misterius di abad 20. Dia disebut memiliki kemampuan hipnotis dan bakat penyembuhan yang luar biasa. Tempat yang sangat mengerikan. Bahkan lebih buruk dibanding kafe tempat kau undang Susi, Arnold. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mau kemana? Seperti inilah kantor dokter gigi yang akan kau bayangkan. 100% mengerikan. Hei, bisakah kita berhenti sebelum terlambat? Di sini, semua mengikuti tradisi terbaik perayaan ala Rusia. Vodka, balalaika, beruang, dan menari hingga pagi. Dan ini dia pria yang kita butuhkan, Grigory Rasputin. Ini dia orangnya. Sepertinya tabib kita sudah minum 80 ramuan. Sepertinya kau harus mengatasi semuanya sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Semua orang membicarakan vaksin terbaru. Banyak yang sudah mencobanya sendiri. Tapi ternyata vaksin itu ada efek sampingnya. Orang-orang berubah menjadi zombie. Grigory Rasputin ini ternyata seorang dukun sejati. Dia mengambil keuntungan dari keadaan itu dan menciptakan vaksin yang menghancurkan virus. Tapi mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Bahkan Chuck pun terkejut. Chuck, giliranmu. Astaga, sial bagaimana dia melakukannya. Dia bahkan lebih keren dibanding saat di film Walker Texas Ranger. Ternyata Van Damme belajar dari orang ini. Ini dia bosnya. Orang besar ini tidak akan mudah untuk dikalahkan. Arnold, hanya kau yang tersisa. Arnie, kau adalah kesatria. Ingatlah semua yang aku ajarkan. Dan yang terpenting, ingatlah tidak ada musuh kecuali dirimu sendiri. Arnold, apa kau? Sudah kuduga. Selamat tinggal, Arnold. Cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan untuk libur. Apa, kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Hei, apa kau sudah tidur? Bagaimana kabarmu? Aku rasa tidak begitu baik. Sepertinya berat badanmu bertambah. Semua energi dari makanan yang kau santap tidak akan pergi kemanapun. Tapi luka ulcus decubitus itu buruk. Karena tekanan darah tinggi, darah berhenti mengalir ke kulit. Hei, tunggu dulu kawan. Kabar baik, Arnold. Kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur. Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur. Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Hei Arnie, sekarang kau hanya akan makan daging mentah seperti karnivora. Bisakah kau rasakan betapa cepatnya tingkat adrenalin dan agresimu itu meningkat? Tentu saja akan sedikit sulit bagimu untuk mengunyahnya karena gigi manusia tidak beradaptasi untuk makan daging mentah. Sebaiknya potong kecil-kecil seperti yang dilakukan bangsa Mongol kuno. Bahkan hidangan paling terkenal yang terbuat dari daging mentah, steak tartar, dinamai menurut nama mereka.
Tanpa sereal, sayuran, dan buah-buahan, aliran glukosa yang merupakan bahan bakar bagi tubuhmu akan berhenti. Livermu akan mulai memproses simpanan lemaknya untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Dan berat badanmu mulai menurun hingga 5 kg per minggu. Sementara itu, otot-ototmu akan mulai mengalami dehidrasi dan mengering. Itulah kenapa diet daging sangat populer di kalangan selebriti Hollywood dan supermodel. Kadar kolesterol dalam darahmu akan naik. Dan ya, mari kita hadapi itu. Kau akan berada pada peningkatan risiko penyakit jantung. Asam amino akan memenuhi ususmu. Itu akan bercampur dengan bakteri dari kulitmu dan menyebabkan bau badan yang sangat menyengat. Daging mentah memang mengandung beberapa mikroorganisme berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria. Dan bisa menyebabkanmu menderita diare, muntah-muntah, dan hanya rasa bega di perutmu. Tapi, saat tubuhmu bisa beradaptasi dengan makanan itu, kau akan merasakan lonjakan energi dan kekuatan fisik. Itu karena ada peningkatan kadar testosteron dan vitamin D. Bahkan Bruce Lee saat mempersiapkan diri untuk bertarung, suka menikmati segelas tinggi smoothie daging segar yang lezat. Nenek moyang kuno kita biasa makan daging mentah, tapi kehidupan mereka berubah selamanya saat menemukan cara untuk menggunakan api dan mulai memasak. Itu memotong 2/3 waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan. Jadi, penggunaan energi berpindah dari perut ke otak dan ini memicu revolusi kognitif. Manusia mulai menggunakan pemikiran yang jauh lebih abstrak dan mengembangkan bahasa yang kompleks. Dan sebagai hasilnya, peradaban modern berkembang. Jadi, makanlah ayo kawanku Arnold, makan. Dan akhirnya IQ-mu akan sama dengan manusia gua atau model fashion. Di mana ya? Ya, kurang lebih sama. Arnie, kau habiskan semua uangmu untuk peternakan online lagi? Oke, baiklah. Kini kau harus makan makanan virtual. Omong-omong, apa kau tahu kalau Bill Gates itu adalah pemegang kartu emas McDonald? Itu akan memberikanmu hak makan di sana gratis. Dan kau jelas lebih membutuhkan itu dibanding orang lain. Oh, mulai dari mana? Aku sarankan Suicide Burger Special dari Burger King. Berisi 4 patty, 4 iris keju, dan bacon. 800 kalori. Dan ini dia kentang goreng Mickey D-nya. Mereka berisi 19 bahan rahasia. Arnold, makan! 1 patty burger bisa terdiri dari potongan 100 sapi berbeda sekaligus. Secara total untuk industri makanan cepat saji, 50 juta sapi dibantai tiap tahunnya. Apa kau sudah selesai, Arnold? Kalau begitu minum sodanya. Di sini memang gratis karena bisa membangkitkan selera makanmu. Untungnya, untuk memuaskan kebutuhanmu, sudah ada 39.000 McDonald's yang dibuka di 120 negara di seluruh dunia. Dan di Inggris, bahkan minyak daur ulang dari kentang goreng menjadi bahan bakar truk. Sepanjang 20 tahun terakhir, jumlah orang kegemukan di dunia bertambah 3 kali lipat. Sebaiknya kau berhenti, Arnold, karena dengan makanan seperti ini, berat badanmu akan bertambah 10% tiap bulan. Dan ini akan mengarah kepada... Arnold, ayo berhentilah. Karena sekarang kau menderita diabetes tipe 2, kau depresi, dan pembuluh darahmu tersumbat oleh lemak. Dan ini bisa dengan mudah membuatmu terkena serangan jantung. Makanan cepat saji berkalori sangat tinggi dan praktis tanpa vitamin dan juga mineral. Saranku, kau harus segera beralih ke makanan sehat rumahan atau kau dalam masalah yang besar. Benar begitu, bagus untukmu, Arnold. Bagaimana kalau aku berkunjung untuk makan malam ini? Astaga! Arnold, apa yang sebenarnya sudah kau perbuat? Babi panggang? Kue karamel coklat? Bukan itu yang kumaksudkan. Bukan sekedar soal tidak makan makanan cepat saji, kawan. Tapi ini soal makanan berkalori tinggi. Dan kau sudah kebanyakan makan. Itu adalah sayuran besar yang indah. Hei, jangan makan di supermarket. Sayuran itu adalah GMO, artinya organisme rekayasa genetika. Tomat ini mengandung gen ulat sutra. Dan mentimun normalmu ini punya kemiripan 40% dengan manusia dari sudut pandang genetik. Tapi jangan takut, GMO tidak menakutkan. Dan aku tahu cara membuktikannya kepadamu.
Ayo merekayasa genetika dirimu, Arnold. Adalah ilegal untuk melakukan eksperimen itu kepada manusia. Namun pada 2018, dua bayi hasil rekayasa genetika lahir di Cina. Mereka diprogram untuk kebal terhadap HIV. Sekarang kita berada di laboratorium rahasia Pentagon. Mereka terutama memproduksi tentara transgenik. CRISPR-Cas9 adalah teknologi baru yang memungkinkan DNA satu organisme ditanamkan ke DNA organisme lain. Seekor ikan biasa ditanamkan dengan gen dari ubur-ubur bioluminescence. Sekarang ini jadi ikan glowfish. Sayuran dimodifikasi untuk bisa disimpan lebih lama dan rasa lebih enak. Kau ingin menjadi lebih tinggi, kita bisa menggunakan gen Michael Jordan. Dan kami akan menghapus gen berkeringatmu sehingga kau tidak akan bau lagi. Dan inilah Arnold versi 2.0. Kehidupan baru telah dimulai. Tanpa keringat, orang akhirnya mau duduk di sebelahmu di bis. Dan nenek tetanggamu akan berhenti memanggilmu si jomblo cebol berambut merah. Dan memanggilmu si jomblo berambut merah. Iya, rekayasa genetika belumlah sempurna. Tapi ini masa depan. Aplikasi desain bayi GMO akan segera hadir. Dan akan mungkin untuk menghapus gen kekejaman dari penjahat. Ini adalah tahap baru evolusi. Mimpi indah Arnold 2.0. Hei, apa yang terjadi? Arnold, kau mencuri semua jarum suntik dari lab itu? Apa? Kau ingin menyuntikkan diri dengan gen stroberi agar kau bisa harum? Dan gen corgi untuk bokong sempurna? Jangan lakukan ini, Arnold. Hentikan! Astaga, apa yang telah kita lakukan? Ternyata aku salah. Rekayasa genetika berbahaya tidak hanya untuk organisme, tapi juga untuk seluruh kota. Hei bodoh, berhenti bertingkah seolah kau rajanya hewan buas. Hormati dia, Arnold. Leluhurmu itu sama dengan simpanse. Kita jadi beda dari mereka 7 juta tahun yang lalu. Menjalani hidup dalam hutan dan dataran terbuka sekaligus membantu kita mampu berjalan dengan 2 kaki dan berpostur tegak. Akhirnya ini membebaskan tangan kita untuk memakai alat. Dan aktivitas berguna lainnya seperti menjinakkan api. Memasak makanan membantu pencernaan jadi lebih baik dan lebih cepat. Yang bersama beberapa hal lain menjadikan otak kita lebih besar dan lebih cerdas. Ya Arnie, aku tahu ini sulit dipercaya, tapi gerakan evolusi masih berlangsung. Misalnya, karena mulai masak makanan sebelum dimakan, rahang kita menyusut dan gigi bungsu berhenti tumbuh pada 20% umat manusia. Selain itu, bersamaan dengan peningkatan makanan berkualitas, tinggi rata-rata manusia meningkat 10 cm. Tapi, bobotnya juga naik. Namun, bagi manusia modern, bukan perubahan tubuh yang sangat penting, tapi teknologi. Itu memungkinkan kita bergerak sambil duduk, terbang, bahkan mengambil bir dingin tanpa beranjak dari kursi nyaman kita. Apa berikutnya? Wow, lihat! Tampaknya ilmuwan menciptakan komputer super yang bisa meramalkan masa depan. Dan dia punya pesan untuk kita. Ayo kita dengarkan. Selama 100 tahun terakhir, jumlah manusia di bumi menjadi 4 kali lipat. Di saat bersamaan, manusia menghancurkan 80% fauna hewan. Dan polusi lingkungan menyebabkan perubahan iklim yang tidak bisa diperbaiki. Karena itu di masa depan, karena pemanasan global, tubuh kita akan mulur, kulit akan jadi gelap, dan telinga akan membesar untuk membantu menghilangkan panas. Wow, Arnold, kau akan sangat mirip dengan tetanggamu Henry. Tapi faktanya selama 150.000 tahun terakhir, otak manusia menyusut 200 gram dan terus menyusut. Hidup yang lebih nyaman berujung pada ketidakaktifan dan kemerosotan. Manusia bisa kehilangan intelijensi selamanya. Sekarang Elon Musk meluncurkan roket baru ke luar angkasa. Dan luar angkasa membalas meluncurkan meteor ke Elon Musk. Arnold, santai. Kau bahkan tidak tahu apa itu meteor kan?
Meteor adalah benda luar angkasa besar yang berasal dari jagat raya. Beratnya berkisar dari beberapa gram sampai ribuan ton. Dan jangan takut, hanya ada satu kasus meteor menghantam orang dalam sejarah pada 1954. Itu pun hanya mengenai kakinya saja. Tampaknya ada yang jadi relawan untuk menyelamatkan planet ini. Dan dia dipenuhi dengan antusiasme. Tampaknya episode ini akan jadi yang paling singkat dan punya akhir bahagia. Tidak, lupakan saja. Sama seperti biasa. Tampaknya planet kita akan hancur. Atau mungkin akan ada penyelamat lain. Mungkinkah dia Arnold? Sempurna, kami akan pilih pakaian untukmu. Jadi, yang ini bukan. Jelas bukan yang ini. Tidak, bukan yang itu. Nah, ini dia. Ini yang kau butuhkan. Walau kita tidak bisa meniru apa yang dilakukan proyek DART dari SpaceX. Rencananya pada tahun 2022, pesawat luar angkasa berbobot 500 kg akan ditabrakkan ke asteroid bernama Didymos pada kecepatan 6 km per detik. Ternyata autopilot belum dipasang. Jadi kau harus menerbangkannya secara manual dan menjadi pahlawan. Oh wow, Arnold, kau selamat? Hampir seperti semua bentuk kehidupan terendah, seperti mikroba. Tapi kini ada masalah kecil dengan air. Setelah meteor berdiameter 100 km menabrak bumi, gelombang kejutnya menghancurkan hampir semua kehidupan dalam radius 100.000 km persegi. Ada pelepasan belerang yang sangat banyak, dan abu serta debu dari semua kehancuran ini naik ke atmosfer lapisan atas dan menghalangi sinar matahari menembus. Kau pasti lapar. Untunglah kau menyimpan makanan luar angkasa di dalam roket. Tak ada makanan. Ini mengerikan karena tak ada makanan tersisa di bumi. Untunglah kau pakai baju luar angkasa karena suhu di luar minus 50 derajat Celcius dan kau tidak mau berjalan terlalu lama di luar sini. Awas! Aku lupa memberitahu bahwa kecoa juga selamat dan mereka bermutasi sedikit lebih besar. Sebaiknya kau lari menuju tanpa batas dan lebih lagi. Arnold, bagaimana kau bisa menempatkan dirimu dalam keadaan seperti itu ya? Sepertinya burrito itu tidak sesuai untukmu. Cepat, cari minuman. Arnold, tunggu. Entah apa yang ada di tenda sihir itu kan? Ya, karena kau berhasil menyelesaikan masalah makanan Meksikomu. Ayo bersenang-senang. Antrian yang sangat panjang. Sepertinya kau harus sedikit menunggu. Atau, Arnold, itu bukan hal yang baik. Sepertinya nenek kecil lucu itu butuh bantuanmu. Arnold, awas! Kau tahu, Arnold, aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan padamu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kuucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu beregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham, kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu? Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyia-nyiakan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan, ditambah rumahmu mulai membusuk dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan.
Maaf kawan, tapi itu percuma. Hentikan Arnold, kau tahu dirimu itu abadi. Arnold, ayo kita tonton acaranya. Arnold, oh oke, aku tidak akan mengganggumu.